Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi yang begitu cerah ini, kita akan mencoba review dan menerangkan tentang kurma. Jadi untuk mengisi waktu kita di tengah-tengah wabah pandemi virus corona, kita akan selingi dengan mengisi waktu tentang apa sih sebenarnya kurma itu dan bagaimana caranya kita bisa membudidayakan kurma di wilayah kita, terutama di Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur. Jadi saya ingin bercerita sedikit awal mula saya tertarik untuk mengembangkan kurma, dan lebih tepatnya kita sebagai komunitas pecinta kurma. Jadi sebenarnya awalnya berangkat dari keprihatinan, ya, karena termasuk Pasir Sakti ini adalah wilayah zona galian C, ya, jadi begitu banyak lahan-lahan yang berubah menjadi tambang-tambang pasir, dan tentu ini sebuah pencemaran lingkungan. Berangkat dari situ, suatu saat ada saudara kita memberikan pengertian tentang kurma, dan setelah kita pelajari dan kita ikuti beberapa seminar, rupanya kurma ini merupakan tanaman yang bisa merestorasi lahan. Karena begini, akar kurma ini kan dia punya akar tunjang cuman banyak, ya. Akar tunjang cuman banyak. Kalau biasanya kan sebuah pohon ini akar tunjang cuman satu, ini banyak. Jadi ratusan bahkan bisa mencapai ribuan akar tunjangnya, dan itu mengebor ke tanah. Intinya dia itu kan mencari sumber air. Nah, itu akar itulah bisa menguatkan sebuah lahan yang di situ bisa dikatakan terancam terjadi abrasi, ya. Di situ akar tersebut akan menjadi pertahanan, itu dari segi akarnya. Dan selain itu, kurma ini adalah satu-satunya tanaman yang punya potensi luar biasa, terutama di lahan-lahan pasir. Cuman begini, perlu kami beritahukan juga bahwasanya kurma ini bukan hanya cocok di pasir. Jadi lahan apapun dia ini cocok, baik lahan pasir, gambut, lahan yang di situ tanahnya lumpur atau tanah merah, semuanya cocok. Cuman ada beberapa trik-trik atau pengetahuan yang perlu dipahami sehingga apa yang kita tanam ini bisa menghasilkan buah atau menghasilkan untuk income kita di kemudian hari. Saya sering membaca atau mendengar suatu pertanyaan dari kawan-kawan yang mungkin belum memahami karakteristik tentang kurma. Jadi beberapa pertanyaan umum seperti ini: apakah kurma bisa tumbuh di tempat kita, khususnya di Indonesia? Kalau tumbuh, kita bisa lihat di belakang saya ini adalah pohon kurma, ya. Ini dikerodong-kerodong sama yang punya. Dulu beliau yang membeli bibit dari kita ini, bibit waktu itu sekitar umur 8 bulan, dan saat ini sudah 1 tahun ditanam di lokasi ini. Kalau kita lihat pertumbuhannya cukup bagus dan cukup luar biasa. Nah, itu artinya kurma ini cocok untuk wilayah kita, terutama di Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur. Itu pernah saya baca juga atau saya terima. Selain orang menanyakan apakah bisa tumbuh, nah ini apakah bisa berbuah? Nah, ini pertanyaan yang
sering kita jumpai. Memang pada intinya orang menanam itu kan endingnya tetap hasilnya itu daripada buah. Jadi memang menanam kurma ini tidak seperti pohon-pohon yang lain, begitu kita tancap kita biarkan bisa berbuah dengan sendirinya ya. Jadi kalau untuk kurma ini sedikit berbeda, ada beberapa treatment atau beberapa hal yang perlu kita pelajari atau perlu kita terapkan dalam membudidayakan kurma. Seperti si pemilik kebun ini, dia dulu di lokasi 1/2 hektar atau 100 kali 50 ini membeli 100 batang bibit kurma dari kita tentunya. Waktu itu kita kasih istilahnya tata cara penanaman kurma memang sedikit berbeda. Jadi ini juga perlu untuk saudara-saudara pecinta kurma. Tata cara penanaman kurma ini yang pertama tentu kita bikin lubang tanah, lubang galian di tanah ya, berdiameter sekitar 1 meter persegi, kedalaman sekitar 60. Nah, ada beberapa hal yang dimasukkan atau beberapa material ya, material yang berbeda. Yang pertama tentu kohe ya, kohe kambing atau kotoran hewan. Kemudian sekam padi, kemudian kapur dolomit untuk mengatur pH tanah tersebut. Setelah lubang ini kita gali, kemudian biarkan beberapa hari biar terkena sinar matahari. Setelah itu barulah yang saya sebutkan tadi dimasukkan semua. Nah, setelah itu biar lebih bagus lagi, punya saudara yang punya kebun ini waktu itu difermentasi dengan memakai M4 ya. Di semuanya dikasih M4, dibiarkan ada setengah bulan atau 1 bulan waktu itu, baru ditanam. Jadi bibit usia 8 bulan ditanam. Sekarang Dilan sudah 1 tahun dan bisa dilihat seperti ini sekarang perkembangannya, tumbuh dengan bagus. Jadi saya ngecek di lokasi ini cukup gembira karena selain pertumbuhannya bagus, ada beberapa pohon yang sudah mulai mengeluarkan sunu atau anakan ya, 2-3 tadi kita amati ada. Dan yang lebih bikin saya bangga, ini ada satu pohon yang sudah mulai mengeluarkan mancung. Mancung ini artinya calon bunga. Cuman kita belum bisa artinya memvonis apakah itu bunga jantan atau betina. Karena begini saudara-saudara ya, kurma ini ada 2 macam. Jadi ada jantan, ada betina. Sebenarnya keduanya ini sama-sama dibutuhkan. Kalau dia hanya jantan aja tidak ada betina, maka otomatis dia tidak akan produktif atau tidak akan menghasilkan buah. Karena jantan ini hanya dia mengeluarkan bunga aja. Nah, yang mengeluarkan hasil itu apa? Yang betina. Betina inilah dia mengeluarkan daripada buah tersebut. Cuman kalau betina ini dia tidak dibuahi oleh si jantan tadi atau tidak diserbuki, karena kurma ini adalah sistemnya ada sistem penyerbukan. Itulah nanti yang akan mengeluarkan hasil atau bunga daripada yang betina ini tidak akan rontok ketika dia ini diserbuki. Jadi hampir mirip-mirip dengan tanaman salak sebenarnya ya, ada sistem penyerbukan. Artinya kurma ini baik jantan maupun betina itu semuanya bermanfaat dan berguna bagi kehidupan manusia. Oke, sementara itu nanti kapan-kapan akan kita sambung lagi untuk video kita yang selanjutnya, pengetahuan tentang kurma. Jadi salam buat komunitas pecinta.